Ibu, pernyataan hikmat yang sinis ya. Di antara 3 kitab hikmat, Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub, mengapa kitab Pengkhotbah dikatakan sebuah pernyataan hikmat yang sinis, yang berfungsi sebagai semacam penghalang berkenaan dengan suatu pandangan tentang kehidupan yang seharusnya dihindari? Pertanyaan yang menyentuh salah satu diskusi yang paling menarik di dalam studi kitab hikmat. Namun saya ingin memberi satu klarifikasi penting terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya tidak akan mengatakan bahwa kitab Pengkhotbah adalah pernyataan hikmat yang sinis secara keseluruhan ya. Sebagian ahli memang menggambarkan nada kitab ini sebagai skeptical wisdom atau hikmat yang mempertanyakan ya. Tetapi banyak penafsir melihatnya bukan sebagai sinisme yang harus dihindari, Bapak Ibu, melainkan sebagai strategi sastra untuk mengguncang cara berpikir yang terlalu sederhana tentang hidup itu. Dengan kata lain, Pengkhotbah bukan mengajarkan sinisme, tetapi menggunakan bahasa yang terasa sinis atau pesimistis untuk membawa pembaca kepada hikmat yang lebih dalam ini. Mari kita lihat hubungan ketiga kitab hikmat ini. Ketiga kitab ini seperti 3 guru yang sedang berdiskusi, Bapak Ibu. Amsal berkata, hidup mempunyai keteraturan. Jika engkau rajin, biasanya berhasil. Jika engkau bijaksana, biasanya hidupmu baik. Jika engkau takut akan Tuhan, biasanya engkau diberkati. Ini benar, tetapi kata kuncinya ialah biasanya. Amsal mengajarkan prinsip umum, Bapak Ibu. Ayub berkata, tunggu dulu. Bagaimana jika seseorang saleh tetapi kehilangan semuanya? Bagaimana jika orang benar justru menderita? Apakah Amsal salah? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Amsal bukan rumus matematika. Ayub menunjukkan adanya pengecualian. Pengkhotbah berkata, tunggu dulu lagi. Bagaimana kalau orang bijaksana mati? Orang bodoh juga mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Apa gunanya semua jeripayah? Pengkhotbah menggugat rasa aman manusia terhadap pencapaian hidup. Mengapa pengkhotbah terdengar sinis, Bapak Ibu? Karena ia sengaja menghancurkan ilusi. Contoh, pengkhotbah berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Di dalam bahasa Ibrani digunakan kata hevel. Hevel bukan terutama berarti tidak berguna loh. Arti harfiahnya adalah uap, kabut, embun, asap, sesuatu yang muncul lalu hilang. Jadi ketika pengkhotbah berkata segala sesuatu adalah hevel, ia tidak sedang berkata hidup tidak ada artinya. Ia berkata hidup tidak dapat digenggam itu. Pengkhotbah menyerang ilusi manusia. Misalnya, ilusi pertama, kalau kaya aku akan bahagia. Pengkhotbah menjawab, belum tentu. Ilusi kedua, kalau terkenal aku puas. Belum tentu. Ilusi ketiga, kalau pintar aku aman. Belum tentu. Ilusi keempat, kalau bekerja keras hasilnya pasti milikku. Belum tentu juga. Kadang diwariskan kepada orang bodoh. Jadi apa fungsi kitab ini? Menurut banyak penafsir, Pengkhotbah berfungsi sebagai pil pahit. Ia meruntuhkan semua berhala hati. Setelah semuanya runtuh, tinggal satu, yaitu Allah. Mengapa disebut semacam penghalang? Beberapa ahli menggambarkan Pengkhotbah sebagai semacam pagar pengaman. Mengapa? Pertanyaannya lagi-lagi mengapa? Karena manusia mudah salah memahami Amsal. Misalnya Amsal berkata, rajin pasti berhasil. Lalu orang berpikir, kalau aku cukup rajin, hidup pasti sukses. Pengkhotbah datang, tidak selalu. Orang berpikir, kalau aku saleh, aku pasti makmur. Pengkhotbah berkata, belum tentu. Orang berpikir, kalau aku berhikmat, hidupku pasti mudah. Pengkhotbah menjawab, orang berhikmat juga mati. Jadi Pengkhotbah melindungi kita dari apa? Pertama,
optimisme yang naif. Hidup tidak sesederhana itu. Materialisme, harta tidak pernah cukup Bapak Ibu. Kesombongan intelektual, ilmu tidak menjawab semua pertanyaan. Kesombongan rohani, engkau tidak mengendalikan hidup, Allah yang mengendalikan. Mengapa akhirnya kisah ini tidak pesimis? Karena penutupnya. Setelah 12 pasal yang penuh pertanyaan, akhirnya pengkhotbah berkata begini, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Jadi jawaban pengkhotbah bukan hidup tidak berarti Bapak Ibu, melainkan jangan mencari arti hidup di luar Allah. Itu maknanya. Jadi hubungan ketiga kitab hikmat ini apa? Saya sering menggambarkannya seperti ini Bapak Ibu. Amsal berkata hidup memiliki pola. Ayub berkata kadang pola itu tidak tampak. Pengkhotbah berkata, dan bahkan ketika pola itu tampak, jangan jadikan pola itu sebagai Allahmu. Ketiganya saling melengkapi Bapak Ibu. Dan ada sebuah analogi. Bayangkan hidup seperti berlayar ya. Amsal mengajarkan cara membaca peta. Ayub mengajarkan bahwa kalau badai tetap bisa datang meskipun kita mengikuti peta. Pengkhotbah mengajarkan bahwa kapal, peta, dan pelaut tidak pernah menjadi penguasa lautan. Yang tetap berdaulat hanya Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu, ketiga kitab hikmat ini membentuk satu kesatuan yang sangat indah Bapak Ibu. Amsal mengajarkan keteraturan ciptaan dan hikmat untuk hidup sehari-hari. Ayub mengajarkan kerendahan hati ketika keteraturan itu tampaknya terganggu oleh penderitaan yang tidak dapat dijelaskan. Pengkhotbah mengajarkan pelepasan dari ilusi bahwa makna hidup dapat ditemukan di dalam pekerjaan, kekayaan, hikmat atau kenikmatan. Makna sejati hanya ditemukan di dalam relasi dengan Allah itu. Karena itu, jika seseorang hanya membaca Amsal, ia dapat menjadi terlalu percaya bahwa hidup itu selalu mengikuti pola tertentu. Jika hanya membaca Ayub, ia mungkin melihat hidup terutama melalui lensa penderitaan. Jika hanya membaca pengkhotbah, ia bisa salah menangkap nada kitab itu sebagai pesimisme. Namun ketika ketiganya dibaca bersama, kita memperoleh gambaran yang jauh lebih utuh. Hidup memiliki keteraturan, tetapi tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Hidup penuh misteri, namun tetap berada di bawah kedaulatan Allah, dan segala pencapaian manusia bersifat sementara, sehingga rasa hormat kepada Allah menjadi pusat hikmat yang sejati. Demikian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.